Selamat pagi Bapak Ibu dosen, kami dari kelompok D8 akan menjelaskan pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan tempat bertemunya dua pihak, yaitu investor dan emiten. Investor berperan sebagai pihak yang memiliki dana. Sementara itu, emiten merupakan sebuah badan usaha yang membutuhkan modal dan mengeluarkan surat berharga untuk diperdagangkan. Tujuan pasar modal menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Lalu, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya atau laba. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana atau primary market, yaitu pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Yang kedua, ada pasar sekunder atau secondary market, merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Yang ketiga, ada pasar ketiga atau third market, adalah sarana transaksi jual beli efek antara anggota bursa serta investor dan harga dibentuk oleh market maker. Yang keempat adalah pasar keempat atau fourth market, adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Fungsi pasar modal. Yang pertama, berfungsi untuk menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedua, berfungsi untuk menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan juga permintaan. Yang ketiga, berfungsi sebagai sarana dalam peningkatan produksi. Adanya tambahan modal dari pasar modal membuat produktivitas perusahaan bisa meningkat. Yang keempat, berfungsi bisa dijadikan indikator ekonomi suatu negara. Dan yang kelima, berfungsi untuk menambah dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Yang pertama, berperan sebagai intermediasi atau lembaga perantara keuangan lain selain bank, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan investasi. New York Stock Exchange atau yang disebut NYSE atau Bursa Efek New York merupakan bursa efek tertua di Amerika Serikat, sekaligus menjadi bursa tradisional terbesar di dunia. Perdagangan di lantai bursa dilakukan dengan sistem lelang ganda, ditangani oleh pialang yang mewakili pembeli dan penjual dan oleh spesialis satu untuk setiap efek yang terdaftar. Spesialis bertanggung jawab untuk menjaga agar pasar tetap aktif dan tertib. Pada awalnya dijalankan sebagai organisasi swasta. NYSE menjadi entitas publik pada tahun 2005, menyusul akuisisi Bursa Perdagangan Elektronik Archipelago. Perusahaan induk New York Stock Exchange adalah NYSE Euronext. Setelah merger dengan Bursa Eropa di tahun 2007. NYSE Euronext adalah perusahaan yang diakuisisi oleh Intercontinental Exchange. New York Stock Exchange berawal pada 17 Mei 1792. Pada hari itu, 24 broker saham dari New York City menandatangani Bretton Woods Agreement di 60 Wall Street. New York Stock Exchange dimulai dengan 5 sekuritas atau efek, yang meliputi 3 obligasi pemerintah dan 2 saham bank. Berkat permulaan New York Stock Exchange sebagai bursa utama di AS, banyak perusahaan pabrik tertua mencatatkan sahamnya ke bursa. Consolidated Edition adalah saham New York Stock Exchange terpanjang yang pernah tercatat. Menelusuri akarnya kembali ke tahun 1824 sebagai New York Gaslight Company. Bersama dengan saham Amerika, perusahaan asing juga dapat mencatatkan saham mereka di New York Stock Exchange jika mereka mematuhi aturan Securities and Exchange tertentu yang dikenal sebagai standar pencatatan. Serangkaian merger
York telah menjadikan New York Stock Exchange ukurannya menjadi sangat besar dan eksistensinya mendunia. Perusahaan ini awalnya dimulai sebagai New York Stock Exchange sebelum menambahkan American Stock Exchange dan bergabung dengan Euronext. New York Stock Exchange Euronext dibeli dalam kesepakatan $11 miliar oleh Intercontinental Exchange pada tahun 2013. Tahun berikutnya, Euronext muncul dari Intercontinental Exchange melalui initial public offering. Namun Intercontinental Exchange tetap mempertahankan kepemilikan atas New York Stock Exchange. Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dengan Bursa Efek Surabaya. Demi efektivitas operasional dan transaksi, pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai pasar obligasi dan derivatif menjadi BEI. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi pada 1 Desember 2007. Sistem yang digunakan BEI. BEI menggunakan sistem perdagangan bernama Jakarta Automated Trading System sejak 22 Mei 1995, menggantikan sistem manual yang digunakan sebelumnya. Sejak 2 Maret 2009, sistem JATS ini sendiri telah digantikan dengan sistem baru bernama JATS NextG. Secara singkat BEI. Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Bahkan pada beberapa periode, kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti Perang Dunia ke-1 dan 2, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagai mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977 dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Sekian video kami, terima kasih.